Bilang jadi ya. Dan itu ya. Jadi benar. Oh, you don't think that consider rồi đấy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dengan saya Jarianto, jurnalis Belitung, dalam program Dialog Ruang Kita. Siang hari ini tamu yang hadir adalah dari pengurus e-sport, ya kan, Electronic Sport Indonesia (ESI) Kabupaten Belitung Timur. Ya, ini belum lama terbentuk. Beliau adalah ketua umumnya, ketua atau ketua umum ya? Ketua umum di wilayah Kabupaten Belitung Timur, Diki Purnama Saputra, ya kan. Selamat datang Bang Diki di studio Ruang Kita Pos Belitung. Oke, sebelumnya Tribuners, Sobat Pos Belitung semuanya, 2 hari ini kami menyajikan berita eksklusif tentang game online atau game daring, ya. Bagaimana fenomena-fenomena terlebih dahulu ketika ada viral di mana orang tua protes ada top up game sampai ratusan ribu. Kita coba untuk menggali bagaimana sih kondisi yang ada di lapangan itu, bagaimana anak-anak, para pelajar khususnya, kemudian remaja dan lain sebagainya itu memang ketika kita ulas top up atau untuk itu nanti seperti apa teknisnya, nanti seperti apa kita akan ulas. Memang demikian adanya. Kemudian nanti kita arahkan bagaimana ulasan itu, bagaimana ini menjadi sesuatu yang positif, ya kan? Karena e-sport di era digital ini sudah diakui, oke ya. Nah, bagaimana program-program ini ke depan, utamanya karena di Belitung Timur itu sudah terbentuk. Kalau Belitung malah sedang berproses. Oke, kita akan ngobrol itu dengan Bang Diki. Bisa ceritakan sih bagaimana awal terbentuknya e-sport dan itu kapan, kemudian dilantik oleh para pengurus, nanti disampaikan aja ada berapa unit atau berapa bidang, karena ini sudah masuk menjadi cabang olahraga yang artinya resmi menjadi satu dari sekian cabang olahraga yang ada di KONI, ya. Sepak bola sudah gabung di sana, artinya include di dalam itu. Nah, bagaimana itu Bang Diki ceritanya bisa cepat bikin kepengurusan cabur baru? Nah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sebelumnya terima kasih izin Pak. Saya Diki Purnama Saputra. Sekarang memang stay di Belitung Timur, di Kecamatan Gantung, dan sekarang memegang amanah sebagai Ketua e-sport Indonesia di wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagai Ketua Umum. Dan kemudian terima kasih banyak kepada Pos Belitung yang sudah mengundang kegiatan ngobrol dialog ruang kita. Semoga kepada teman-teman, kemudian pendengar dan pelihat pada hari ini bisa mendapatkan informasi terkait e-sport yang ada di Kabupaten Belitung Timur pada khususnya. Kemudian permohonan minta maaf juga kepada Pos Belitung bahwa keterhalangan hadir ke pengurus lain yang ada di Kabupaten Belitung Timur karena memang punya kesibukan masing-masing. Semoga kehadiran saya di sini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang ada di luar sana. Kalau berbicara masalah e-sport nih Bang, sebenarnya ini adalah sebuah bumerang bagi kita semua. Tapi ya segala sesuatu itu pasti ada positif dan negatif. Nah, keterbentukan dari kepengurusan e-sport Indonesia di Kabupaten Belitung Timur ini tak lepas dari dukungan pemerintah yang saat ini memang sigap dalam merangkul anak-anak muda khususnya di Kabupaten Belitung Timur. Jadi mereka itu sangat peka terhadap apa yang sedang booming, apa yang sedang tren di Indonesia saat ini di Belitung Timur pada khususnya. Walaupun kita di pulau yang sangat kecil dan ibaratnya cuma 45 menit lah dari Jakarta ke Belitung, tapi setidaknya
apa yang dilakukan dari anak-anak di Kabupaten Belitung Timur ini bisa ibaratnya bermanfaat bagi orang lain ataupun diri sendirinya mereka dulu gitu. Nah, keterpekaan tadi dari masyarakat kemudian dan pemerintah daerah yang mendorong kami sebagai anak muda untuk difasilitasi keberadaannya, skill dan kompetensinya untuk bisa segera dibuat kepengurusan e-sport. Jadi mereka belajar dari, jadi sebenarnya awal itu mohon maaf Bapak Dr. Ades Burhanuddin, Pak Bupati Belitung Timur. Bupati Belitung Timur, terima kasih banyak Pak, karena sampai saat ini sudah memfasilitasi kami, sudah mendorong kami untuk bisa show up terkait kepengurusan yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Dan alhamdulillahnya banget juga kepada Bapak Pak Toyo, Pak Kamaludin sebagai Ketua KONI Kabupaten Belitung Timur yang sangat peka juga dan welcome banget Pak. Pada saat itu mendengar bahwa Indonesia sedang gencar-gencarnya terkait e-sport, jadi olahraga elektronik ini, dan mereka membuka diri dan ternyata setelah dipelajari Belitung Timur sudah siap untuk hal tersebut secara administrasi. Nah, ternyata sebelumnya itu memang sudah diajukan pemberkasan untuk bagaimana di cabang olahraga ini supaya bisa terbentuk sesegera mungkin. Dan kedekatan tadi Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Ades Burhanuddin, sekali lagi saya terima kasih terhadap kepengurusan, ya memang mungkin relasi beliau luas. Jadi kedekatan beliau yang mendorong pemberkasan tersebut kepada Ketua Umum e-sport Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Nah, jadi dibantu untuk memfollow up berkas tersebut, dan ternyata pada hari itu juga di ACC untuk pemberkasan, dan kemudian 3 hari kemudian dilakukanlah pelantikan pada saat itu bulan Maret. Tanggal berapa itu kalau tidak salah? Tanggal 11 Maret ya. 2021. Iya, 11 Maret, dan artinya baru 3 bulan ya? Iya, baru 3 bulan. Dan di masa jabatan selama 5 tahun. Jadi pada saat itu memang sudah koordinasi dengan kepengurusan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Sekretaris Umum, kemudian Ketua Umum dan Bendahara. Dan mereka sudah siap untuk melakukan pelantikan kepengurusan yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Sebenarnya sebelumnya itu sudah terdapat 4 kabupaten yang memang sudah dilantik secara bersama di provinsi. Di Babel ini ya, ada 4. Di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang ya. Cuman karena memang kita waktu itu sedang panasnya pesta demokrasi waktu itu. Nah, makanya tidak dilakukan pembentukan untuk kepengurusan. Nah, jadi di Pulau Belitung ada 2 kabupaten, yang pertama Belitung dan Belitung Timur. Itu Belitung Timur sudah terbentuk pada saat tanggal 11 Maret 2021. Dan waktu itu proses pelantikannya itu Ketua Umumnya sendiri datang ke Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya, beserta Sekretaris Umum dan Bendaharanya untuk melaksanakan pelantikan waktu itu di gedung Satu Hati Bangun Negeri di kantor Bupati Kabupaten Belitung Timur. Baik. Kemudian kalau kita berbicara tentang games, bagaimana e-sport ini mewadahi kaula muda di Belitung Timur khususnya ya, itu sudah punya tim-tim bagus, adalah malah pemain yang memang gamers yang sudah bukan hanya sekadar main di tingkat nasional ikutin event, tapi juga bisa di internasional. Nah, bagaimana kemudian ketika kita sudah terbentuk, kita juga harus menyiapkan tim juga tuh tentunya. Sebagai seperti seorang atlet e-sport ya kan, kita harus sudah segera mempersiapkan. Nah, dalam jangka waktu dekat, apakah memang sudah dapat bayangan untuk tim-tim atau para atlet e-sport kita ini sendiri itu Bang Diki? Kalau kita berbicara masalah e-sport, kita balik lagi berbicara masalah atlet nih. Iya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman perlu diketahui bersama, pemerintah Kabupaten Belitung Timur, pemerintah Kabupaten Belitung harus sangat-sangat peka sekarang. Jangan mengesampingkan anak-anak yang pada saat kita lihat di warung kopi itu, kalau kata orang Belitung HP tersindai, ini di samping. Nah, itu yang harus kita sedikit selidiki. Iya. Ini ngapain gitu? Nah, ini ngapain? Entah itu dia nonton, ternyata itu ada bedak tuh kan, ada kayak tepung dan sebagainya itu karena untuk supaya enak tuh main gamenya, nggak sekat kata orang Cina kan. Jadi ternyata yang dilakukan dari mereka itu adalah main game. Nah, yang jadi permasalahannya itu adalah tidak banyaknya atau tidak pekanya sebelum dilantik. Ngapalah kata dia, anak-anak zaman sekarang kata orang Belitung banyak HP tersindai untuk main game dari pagi ke pagi. Nah ya. Nah, itu yang harus sekarang menjadi PR bagi kami sebagai kepengurusan e-sport yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Bagaimana Kuala Muda tadi bukan hanya ya dia punya kewajiban. Jadi itu tantangan sih sebenarnya. Tapi saya harus bersifat netral.
bertentangan kewajiban dan kesampingan mereka, kewajiban mereka untuk tetap bersekolah, untuk tetap mengenyam pendidikan dengan baik, dan kemudian jika pun ada waktu yang memang luang, mereka bisa digunakan untuk main game. Namun ketika memang mereka untuk menjadi seorang pro player, mereka harus mengorbankan sedikit waktunya lebih banyak. Dan aku kasih tahu, di Belitung Timur itu ada satu klub yang memang sudah berangkat ke nasional dan sudah pernah ikut pertandingan di online secara internasional. Itu ada namanya LG Sport, dan memang itu dipimpin dari adik saya sendiri, si Billy, dan mereka sedang stay di Jakarta. Sekarang home base mereka, gaming house mereka di BSD City, dan mereka sudah punya lebih dari 30 klub seluruh Indonesia, dan itu punya anak BL Team. Dan di BL Team ini, maksudnya klub 30 ini tadi di bawah naungan LG? Ya, di bawah naungan LG, dan LG itu sudah terdaftar di ESI sebagai klub resminya yang ada di e-sport di Kabupaten Belitung Timur. Iya. Itu berapa orang anggota LG-nya itu? 5? LG, anggota LG itu khusus tim inti, berarti LG ini tim inti dong? Iya, tim inti. LG itu ada terbagi lagi, ada yang Free Fire, ada Mobile Legends. Oke. Dan itu kalau nggak salah dalam satu game itu ada 5, tapi 5 itu dikali 10 sampai 50, dan totalnya mungkin hampir 3. Jadi sesuai dengan item masing-masing game ya? Iya, betul. Oke, jadi makanya banyak itu tadi karena dikalikan 5 per berapa game yang dipilih tentunya. Iya, betul sekali. Oke. Kalau yang di Belitung Timur sendiri banyak. Kemarin kita pernah mengadakan setelah dilantik, 3 hari setelah pelantikan, ternyata kita disupport dari KONI dan pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mengadakan sebuah turnamen. Ya. Open turnamen waktu itu diikuti dari Kabupaten Belitung juga. Ya, pesertanya dari sini banyak juga. Dari sini banyak juga, dan itu memang pada saat itu bertepatan dengan acara yang diselenggarakan dari KNPI dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, jadi nyambil untuk melaksanakan kegiatan turnamen yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Peminatnya banyak. Waktu itu kita pilih games yang namanya PUBG. Nah, itu yang ikut totalnya hampir 120 tim. Dikalikan aja, kali 5 orang. Baik. Itu banyak sekali. Banyak. Jadi itu tadi event perdana setelah ESI Belitung Timur dilantik, segitu banyaknya itu untuk satu item game ya. Belum lagi kalau kita buka misal itemnya ada Free Fire, Mobile Legends, dan lain lebih banyak lagi. Artinya seperti itu. Mungkin dari berbagai macam game yang memang benar-benar digemari oleh para gamers, itu kalau di Belitung Timur sendiri sifatnya apakah semua global itu atau memang ada khusus misal ML saja atau PUBG saja atau memang FF saja, atau mungkin ada item-item yang lain yang menjadi concern yang kita mau mungkin kita persiapkan juga nanti di event nasional pun internasional itu, sehingga kita memang prepare-nya itu karena banyak tadi cabang itu tadi permainan tadi. Kira-kira apa sih Bang Diki? Kalau yang menjadi fokus sekarang sebenarnya saya harus menyampaikan juga ya. Kalau berbicara masalah atlet, kita harus berbicara masalah pelatih, Pak. Pelatih. Nah, betul. Jadi pengembangan atlet itu tak lepas dari dorongan dari pelatih. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi kami, bahwa untuk menjadi seorang pelatih itu harus mempunyai sertifikat khusus pelatih, dan untuk di daerah Kabupaten Belitung Timur itu belum ada. Nah, jadi untuk sekarang yang menjadi coach itu pelatih itu adalah mereka yang memang pernah mengikuti kegiatan di nasional dan memang sudah pernah juara, dan kita jadikan sebagai pelatih. Nah, untuk concernnya kita itu ada 3 di PUBG, Mobile Legends, dan Free Fire. Cuman yang sekarang agak tinggi-tingginya itu ada di PUBG. Karena PUBG sering dilaksanakan kegiatan yang memang secara nasional kayak gitu. Nah, cuman balik lagi nih, kita berbicara game, berbicara e-sport, itu ada peraturan khusus rentang umur dan sebagainya. Oh, ya. Itu di range usia berapa itu kalau dari aturan-aturan? Untuk yang pemegang untuk melakukan dan bermain game itu adalah harusnya sebenarnya di atas 17 tahun, Pak. Di atas 17 tahun. Nah, cuman yang kita ketahui bersama itu adalah banyak mereka yang sekarang pegang device main game itu di bawah 17 tahun. Nah, cuman mereka terbatas untuk ikut turnamen. Ya, artinya ketika mereka belum cukup umur ya belum bisa dong. Belum bisa ikut turnamen. Tapi ketika itu bukan turnamen resmi, ketika mereka juga perlu pendampingan gitu, bisa nggak kira-kira? Bisa saja ya, maksudnya gitu. Karena semuanya tak lepas dari pendampingan. Gitu. Karena untuk sebuah pro player kayak gitu kalau tanpa ada pendampingan ya nggak bisa. Oke. Nah, koordinasi sendiri dengan para tim-tim yang LG itu kepanjangan apa sih tadi? Last General.
LAS. Ya, LAS General. LAS General. Ya. Tim dari e-sportnya Belitung Timur. Itu sendiri bagaimana koordinasi? Ini kan mereka tersebar nih, apalagi base campnya ada di Jakarta. Itu bagaimana kita? Itu mungkin juga menjadi mereka menambah skill, apalagi di ibu kota misalnya. Berarti masih punya kesempatan lah ya ibaratnya. Okay. Baik. Sebenarnya dia punya home base juga. Okay. Ada gaming house juga di Kecamatan Gantung. Dan karena sekarang di masa pandemi, transisi pandemi COVID-19 ini, banyak kegiatan turnamen itu dilaksanakan secara online. Nah, karena jadi tidak menutup kemungkinan kita mau dimanapun, kapanpun itu bisa melaksanakan turnamen karena kondisinya online. Nah, untuk secara koordinasi, untuk secara pimpinan sekarang untuk yang pegang LG itu Bang Beli memang stay di Jakarta. Cuman untuk para player-player lainnya itu kan memang ada yang stay di Belitung Timur dan sebagainya. Dan itu sangat gampang sih karena zaman sekarang ada Zoom meeting dan sebagainya. Oke, gitu. Jadi nggak sulit lah untuk mengkoordinasikan itu. Justru lebih fleksibel, lebih fleksibel dan lebih irit lagi akomodasi dan transportasinya gitu. Jadi tapi di balik COVID-19 ini sebenarnya banyak hal-hal yang positif yang bisa kita pelajari dan bisa kita manfaatkan lebih maksimal. Baik. Contohnya itu pemaksimalan teknologi oleh anak-anak muda yang sebelumnya tidak paham tentang Zoom, sebelumnya tidak paham tentang virtual meeting dan sebagainya, dan bagaimana kita harus meeting dan sebagainya untuk menggunakan aplikasi dan sebagainya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah mereka terbantukan karena ya sekolah juga ibaratnya harus dilakukan secara daring. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan e-sport ini harus dilakukan secara daring juga. Nah, kalau kita berdiskusi tentang game ini memang luas dan memang ya nggak ada habisnya. Apalagi kan suka game juga nggak sih Bang Diki? Dapat bocoran ternyata bukan gamers gitu, bukan gamers holics gitu. Apalagi saya ya kan. Yang tahunya kalau dulu cuma main PS doang ya. Kalau main game online tuh malah belum pernah katrok ya mungkin ya. Nah, kalau Bang Diki sendiri ya kan kalau bermain ini agak sedikit malu. Kalau ditanya suka game tapi boleh dicek di device saya mungkin baru diinstal setelah saya dilatih. Jadi kita kocak sedikit pada saat ditanya ini gimana. Kebetulan alhamdulillahnya di kepengurusan itu memang mereka yang paham dengan game. Dan mereka mengusung saya untuk menjadi dan mengamanahkan saya untuk jadi ketua itu gara-gara sebenarnya saya ini adalah CEO dari Indigo Group. Indigo Group itu punya anak Indigo Photowalk. Jadi saya punya kesibukan sebenarnya sehari-harinya itu adalah pengerjaan foto dan video, cetakan, kemudian cetak undangan dan sebagainya dan event. Nah, sebenarnya berawal dari event, banyak anak muda yang sering, saya baru 24 tahun. Oh, udah 4 tahun ya. Baru 24 tahun dan memang banyak di sekeliling saya itu anak-anak muda yang memang pro terhadap games. Jadi bilang, Bang, coba bikin turnamen offline yang ada di Kecamatan Gantung. Antusiasnya ternyata saat itu pada saat kita buka turnamen pesertanya ada yang dari Pangkal Pinang. Dari luar Belitung datang. Dari luar Belitung. Dan saya kaget koordinasikan dengan panitia gimana kita mau open seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung atau di Belitung saja. Ya udah open aja, ambil ramenya katanya. Ternyata setelah di open hanya dari Bangka Pinang, langsung lihat Bangka Barat dan Bangka Tengah. Bingung. Animonya luar biasa. Iya. Jadi waktu itu kita bikin turnamen dari Indigo Organizer. Ternyata yang menang dari Bangka Pinang. Level 7 waktu itu. Level 7. Juara duanya waktu itu dari saya lupa Belitung Timur atau Belitung. Pokoknya berbagi ya. Belitung Timur. Itu disupport dari awalnya kan memang sebelum terkoordinasi dengan KONI itu disupport dari pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur. Terima kasih pada Pak Matur yang sudah waktu itu support. Itu belum terbentuk, Pak. Belum terbentuk. Tapi artinya Dispora juga menangkap peluang ini bagian dari olahraga yang memang harus disupport gitu. Iya, betul. Oke. Dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Jadi koordinasi ternyata yang ikut ramai. 3 hari, Pak. 3 hari waktu itu kita sewa venue dan venue-nya ternyata nggak disuruh bayar karena mereka mendapat keuntungan yang lebih. Jadi kalau kita berkoordinasi dengan baik untuk para usaha sekarang e-sport itu sudah menjadi ladang bisnis. Alright, sepakat itu. Sepakat. Iya. Artinya gini, ketika belum ada venue,
warung-warung kopi dan lain sebagainya ini yang menyediakan venue dan fasilitas lainnya. Betul. Yang itu tentu feedbacknya juga bagi mereka juga dong. Jadi pada saat mereka main game datang ke situ waktu itu sekitar hampir 800. Hari pertama itu hampir 800 dan saya kaget karena waktu itu masih COVID. Dan saya kaget didatangin dari Polsek Gatung. Iya. Terkait izin dan sebagainya. Jadi saya bilang, udah izin kok Pak, kok bisa seramai ini Ki? Pak saya nggak tahu juga, kataku bilang kayak gitu. Sudah diterapkan dan sebagainya, sudah bisa surat keterangan dari Dinas Kesehatan. Saya langsung telepon, Pak didatangin dari Polsek Gatung gitu, sama Pak Bupatinya. Ya udah hajar-hajar Ki kayak gitu, yang penting prokes. Siap, betul. Ya. Sekarang ya kita lihat, kita cuma bisa melaksanakan prokes, kita kena atau enggak terkait COVID-19, itu tergantung kita melaksanakan prokes atau enggak. Gitu. Kita percaya atau enggak gitu. Jadi ternyata ramai Pak yang ikut, dan ternyata kita laksanakan 3 hari itu. Waktu itu kita laksanakan PUBG juga. Nah PUBG karena memang antusias yang PUBG ini memang banyak. Luar biasa. Dan kita ambil umur yang memang PUBG ini kan banyak yang di atas 17 tahun tuh. Secara registrasi pada saat pendaftaran mereka harus melampirkan KTP. Nah, jadi jangan sampai waktu itu memang kita sudah ancang-ancang nih bahwa di Belitung Timur kok belum ada kepengurusan. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk ke kepengurusan ini? Awalnya sih cuma untuk bagian dari kepengurusan, ternyata diamanahkan dari Bapak Bupati dan teman-teman untuk jadi ketua kayak gitu, karena sudah melaksanakan kegiatan event turnamen ini. Ya sekarang dikejar-kejar, Bang, kapan turnamen offline, Bang, kapan turnamen offline? Pertanyaannya satu, kalian sudah siap jangan sampai piala dan trofi dan sebagainya itu diborong lagi dari orang lain. Betul ya, oke. Benar bahwasanya event bagaimana ini para atlet lokal ini harus juga mempersiapkan diri. Maksudnya lokal Belitung ya, Belitung maupun Belitung Timur khususnya ketika isi ini punya agenda, bagaimana kita juga prepare sebagai tuan rumah, jangan sampai nggak bawa pulang piala gitu loh ya nggak gitu ya kan. Nah ya itu tadi artinya kenapa di luaran sana ketika skill mereka juga ya kan gitu ketika melihat bagaimana hasil dari turnamen yang open tadi untuk semua evaluasi tadi tentunya. Tapi itu tadi Tribuners, bagaimana game-game ini, bagaimana turnamen, bagaimana itu kemudian menjadi ladang bisnis. Tapi kita akan ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. Tetap di dialog ruang kita bersama Ketua SC Belitung Timur, Diki Purnama Saputra. Tetap di dialog ruang kita setelah beberapa saat lagi. Bertanya mau nanti kita mau nongol berapa? 5. Iya. Lah. Mati ya? Mati dulu. Sini. Buka bos. Anak top. Dulu tiga ya. Hilang tadi ya? Dari mana tuh? Ya. Jadi benar. Oh, you don't think that solusi juga rồi đấy. Terus Kalimantan Barat, Cok. Gas. Aduh. Gas. Bisa, Bos. Gas. Bisa-bisanya ada legendary banyak. Tapi nih, wah lu mati deh kok. Nah. Nice. Oke, kedua kita boleh. Orang tinggal ya. Aduh coba. Gas.
Sakit bro. Mati Jos. Oke, masih bersama kami di Dialog Ruang Kita Pos Belitung bersama Ketua ISI Belitung Timur Bang Diki. Sebelum break ada bagaimana peluang-peluang bisnis, kemudian peluang sport, bagaimana ini sudah menjadi bagian dari olahraga, ya kan? Kalau kita mau diskusi tentang bagaimana ESI, apalagi sebagai anak baru, ya kan, pendatang baru. Kalau di sekup Pulau Bangka Belitung atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu diskusinya tentang apa sih kalau ESI dengan yang belum ada tuh di mana aja? Nah? Kalau di Bangka Belitung? Kalau di Bangka Belitung setahu saya untuk yang di Pulau Belitung yang Belitung. Belitung, ya. Kemudian kalau nggak salah juga di Bangka itu kalau nggak salah di Bangka Selatan. Tapi nanti dicek. Iya, ya. Totalnya ada 4 lah tadi dari 7 kabupaten kota ya. Tapi ada beberapa kabupaten yang memang belum dilantik kepengurusannya. Gitu. Oke. Nah, diskusinya kalau kita boleh lihat di provinsi itu dengan ketua di provinsi ya. Itu kemudian diskusinya tentang apa kalau kita mau diskusi tentang perkembangan ESI di Babel secara umum dan Belitung Timur tentunya kalau kita mau buat visi misinya itu. Jadi gini Bang, kalau berbicara masalah ngobrol nih bersama teman-teman di provinsi itu lebih ke bagaimana pengembangan atlet, kemudian konsep bisnis terhadap e-sport, kemudian tidak lepas lagi bagaimana penanganan khusus kepada mereka yang memang belum paham terhadap e-sport. Jadi banyak paradigma negatif yang memahami tentang kecenderungan bahaya dari e-sport. Ya kalau memang sebenarnya kalau kita teliti memang bahaya. Ya semua segala sesuatu yang berbeda itu berisiko istilahnya. Berisiko. Nah cuman kalaupun memang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan juknis, jadi ada standar-standar. Kalau main game itu sebenarnya ada yang namanya olah tubuh, jadi olahraga. Jadi mereka bukan cuma main game, tapi mereka ada olahraga fisik, begitu lari, push up, sit up dan sebagainya itu untuk ketahanan tubuh. Ada pemanasannya, ada pemanasan. Kemudian ada jadwal-jadwal untuk bukan hanya sekedar main game, tapi penyusunan strategis. Jadi bagaimana berperang yang baik kayak gitu. Kemudian hitungan derajat, kemudian itu banyak sekali secara matematikanya. Jadi orang cuma bisa ngeliat, ini cuma beli device mahal-mahal, kemudian main game, kemudian nongkrong pagi siang malam ketemu pagi lagi. Sebenarnya bukan itu yang dilihat. Jadi kepada teman-teman ataupun ibu-ibu, bukan saya untuk membela anak-anak yang sedang main game, tapi kita ambil positifnya. Jadi semua tuh ada yang positif ada negatif. Jadi ketika diseriuskan untuk e-sport ini banyak loh yang menjadi prestasi. Ya. Jadi saya lupa. Ya. Bahwa e-sport ini adalah masuk ke kategori cabang olahraga prestasi. Oke. Jadi analisis data, kemudian analisis cara bermain, kemudian secara fisik itu masuk. Jadi lebih berat lagi sebenarnya, karena mereka harus mengatur strategi, kemudian penggunaan senjata, kemudian apa segala itu dan sebagainya. Dan tadi aku juga sudah menyinggung sedikit bahwa butuh pendampingan. Nah sekarang itu kami selaku dari kepengurusan e-sport dari Kabupaten Belitung Timur, e-sport Indonesia wilayah Kabupaten Belitung Timur, menjadi PR besar bagi kami bagaimana kami harus soundingkan dulu, harus show ke setiap sekolah, SMA ataupun SMP terkait dampak yang bisa diberikan dan atau dirasakan bagi masyarakat ketika mereka main game, baik itu positif maupun negatif. Jadi meluruskan paradigma karena banyak stigma negatif yang dirasakan dari masyarakat, hanya tahu itu tuh bahaya, kemudian itu tuh merugikan. Padahal kita ketahui bersama untuk menjadi seorang atlet memang lumayan besar pengorbanannya. Tapi setelah mereka menjadi atlet, sekarang tuh yang menang bukan hanya 100, 200 ribu, juta, 2 juta, 3 juta, bukan 10 lagi, ratusan juta untuk menjadi seorang pemenang. Kemudian ya wajarlah kalau bisa dikatakan ini olahraga yang paling bergengsi saat ini. Karena penikmat dan pengguna untuk pemain game sekarang ini semua kalangan, anak-anak, orang muda sampai orang tua. Dan itu memang tidak bisa kita pungkiri. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat bagaimana kita menonton jejaring sosial Facebook itu, bagaimana ketika mereka para gamers ini sedang online, itu kalau saya lihat itu penonton atau view yang mengikuti dia bermain waktu hanya sekedarnya driver tuh ada tuh kan ya. Betul.
cuman main nyupir truk yang kayak gitu aja penontonnya bisa ratusan ribu. Mengalahkan bagaimana konten-konten siaran yang kita lihat secara live itu. Artinya gini, penonton di sektor itu memang luar biasa. Ya, secara viewer ketika kita mau bisa juga nanti itu di collab bagaimana AC mengemas ini menjadi tontonan yang ditonton juga menjadi live event ini ya. Karena apa? Memang basicnya ya penggemarnya memang luar biasa gitu tadi. Balik lagi sebenarnya hal yang paling mendasar itu adalah bagaimana bisa kita teman-teman anak-anak muda dan orang-orang tua yang paham dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Jadi bukan saja untuk mencari uang dengan cara bagaimana membatik tulang, tapi bagaimana memanfaatkan pengembangan teknologi. Dan saya perlu kabarkan juga di era 4.0 ini adalah bagaimana kita bisa mengemas koordinasi dari beberapa sektor. Jadi dari kementerian juga sudah mengemas untuk di bidang pariwisata itu harus melaksanakan kegiatan, bukan diharuskan sih, tapi untuk mengundang orang untuk bisa berwisata itu pasti ada yang harus dilakukan. Jadi bisa dicek di Kementerian Pariwisata Bali, kita beri sampel saja. Bali itu sekarang sudah bagaimana mengemas pariwisata mereka supaya lebih tertarik lagi, bukan hanya melihat pantai di sana, tapi bagaimana si pengguna atau si pemain game ini bisa melakukan turnamen di daerah Bali. Dan itu tidak menutup kemungkinan kita bisa lakukan di Pulau Belitung, di Belitung Timur. Jadi yang perlu kita menjadi PR saat ini adalah terkait sinyal. Karena itu yang menjadi PR paling besar, PR bersama pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, bagaimana kita bisa memaksimalkan sarana dan prasarana tentu. Betul sekali. Jadi ketika itu sudah mumpuni dan memadai, kita bisa melakukan buat event turnamen yang sangat besar di Pulau Belitung. Karena cuma 45 menit nih Pak dari Jakarta. Karena mayoritas mereka home base-nya di Jakarta. Ya. Nah, jadi kita bisa mengundang tim-tim besar untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung Timur, di Pulau Belitung lah misalnya. Jadi konsepnya, saya punya konsep tuh sempat berbicara bersama tim dari e-sport Indonesia di Kabupaten Belitung Timur. Kenapa kita tidak bikin turnamennya 3 hari, hopping island-nya 3 hari. Jadi sudah bisa mendapat APBD daerah, pendapatan daerah kan, betul. Jadi kita buat turnamennya di home base-nya di Belitung Timur, kita ajak, padahal kita nyuruh berwisata. Jadi kita bisa mengenalkan potensi pariwisata dan kita bisa mengenalkan Pulau Belitung lagi. Kemudian kita bisa promosi gratis lah. Jadi ketika mereka tour, mereka take location, kemudian mereka selfie, kemudian mereka foto di Pulau Belitung, itu bisa menjadi media promosi. Bagian dari sport tourism. Ya, sport tourism. Jadi e-sport juga harus menangkap ini menjadi sport tourism yang harus dikembangkan. Bagaimana program kepengurusan yang memang baru berjalan 3 bulan ini mengemasnya. Tentu punya program, balik lagi bahwasanya kita punya program jangka pendek, jangka panjang, menengah, ya. Betul. Menengah, jangka panjang. Nah, secara garis besar ketika program-program jangka pendek itu tentu yang saat ini yang harus kita lakukan apa sih yang kalau kita mau dalam waktu dekat ini tadi ya roadshow. Sudah disampaikan roadshow itu awal bagaimana itu mengenalkan diri. Iya, bagaimana kita jangan sampai sudah melangkah jauh, sudah penjaringan atlet, sudah sebagainya, tapi masih banyak orang tua ataupun masyarakat yang menilai apa-apalah. Kayak gitu, jangan sampai seperti itu. Artinya memang harus bagaimana mengemasnya dan memberi pengertian bahwasanya game ini ketika e-sport ini, ketika olahraga, ketika berlebihan juga nggak bagus. Artinya kan gitu. Artinya memanajemennya ini yang memang harus kita sampaikan bagaimana nanti akhirnya masyarakat sudah aware atau memang ini bukan hanya sekadar menghabiskan waktu saja. Untuk saat ini mungkin ketika mereka itu hanya sebuah kesenangan ya mungkin. Tapi boleh dilihat teman-teman yang main game itu sejahtera semua. Karena ada yang jual akun, kemudian ada yang ya konsep bisnisnya banyak sekali. Ada yang pertandingan online hampir setiap hari. Jadi mereka yang main game itu di warung kopi sebenarnya mereka lebih nyari jaringan wifi. Dan ibaratnya ketika mereka turnamen di warung kopi tinggal modal 5.000 beli es teh manis, kemudian wifi-nya udah dapat dan mereka menang turnamen dapat ratusan ribu. Itu konsep bisnis yang memang tidak bisa dikabarkan kepada orang tua saat ini kayak gitu. Ya betul juga ya memang itu di luar ibaratnya di luar turnamen resmi atau yang memang mereka memang berkompetisi di luar secara online atau mungkin yang disiapkan secara khusus atau hanya main-main aja untuk mengumpulkan poin tokennya di akunnya sebenarnya resmi tidak resmi yang penting sekarang berbicara masalah benefit.
event Oh, bagi mereka. iya. Jadi nih aku nih sekarang stay-nya di Belitung dan ternyata aku punya tim yang ada di Pangkal Pinang, Jakarta dan Surabaya. Jadi 4 player. Aku di Belitung, Jakarta, Pangkal Pinang, Surabaya. Dan mereka Yeah. bisa main game yang gamenya diselenggarakan dari orang Jakarta. Nah, Yeah. ketika menang ya tinggal fee transfer aja kayak gitu. Jadi Gitu ya. anak-anak sekarang itu sebenarnya pintar. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak punya effort bagi mereka, tidak punya keuntungan bagi mereka. Bukan, jadi itu tadi bukan hanya sekedar kesenangan bukan saja ya. sekedar kesenangan. Kalau melihat dari penelitian kami, Heeh. kan sering tuh, Bang, kapan turnamen offline? Ini kami online terus kan? Bilang, oh lagi online ya? Ya, berarti kan mereka melakukan kompetisi tuh, kompetisi dan sembari latihan. Kadang-kadang pada saat ada story WhatsApp di grup udah upload tropinya dikirim dari Jakarta, kemudian dikirim dari Surabaya, dikirim dari Medan, dan transferannya udah masuk kayak gitu. Jadi olahraga yang sangat fleksibel dan bisa memberikan dampak yang luar biasa secara kantong di bagian anak muda kayak gitu. Oke, jadi itu harus menangkap bagaimana ini menjadi olahraga prestasi sudah tidak bisa dipungkiri dan itu sudah resmi, pemerintah pun sudah mendukung dari sudah dengan lahirnya e-sport itu sebagai cabur resmi. Nah, kemudian itu tadi fasilitas. Kalau kita sudah berbicara tentu program jangka panjang itu menyusul lah intinya itu. Mimpinya. Mimpinya. Kalau itu tadi kita kemudian berbicara tentang fasilitas, venue dan lain sebagainya atau sarana dan prasarana, tentu saja bagaimana gadget atau gawai ini menjadi senjata utama. Betul. Perform, Iya. spesifikasi. Betul. Ketika itu nanti atlet, ini e-sport juga harus menyediakan dong ESI. Betul. Ya. Itu Kemudian PR. masalah sinyal. Betul. Ya. Kemudian venue-nya, base camp-nya mau kayak apa Ya, sih? kalau Nah itu. e-sport itu namanya GH, Gaming House. Apa? GH. GH ya. Ya, Gaming House. Gaming house ya. Ya, di situ tempat mereka latihan, sharing, kemudian pembahasan strategi dan sebagainya. Itu. Sudah ada kita siapkan Kalau- ancar-ancarnya. Kalau ini perencanaan sudah, sudah. Tapi yang untuk yang swasta yang kayak yang di Bodongan isi tadi yang kayak Las General itu sudah. OLG sudah ya. Dia punya gaming house di Belitung, kemudian punya gaming house apartemen yang ada di Jakarta, sampai sudah bisa bayar apartemen mereka. Oke, luar biasa. Jadi kita aja yang berdiam lah, itu nggak apa-apa itu sih Dai. Ya udah usah ngomong lah sekarang. Kita berbicara masalah benefit. Ya. Oke lah, kalau kita berbicara masalah cabur tadi, multiplot anggarannya tentu dibagi-bagi dengan yang lain. Betul. Ya, berarti dukungan dari luar pihak sponsor ini untuk ESI ini kayaknya lebih banyak juga swasta dari mencari pihak-pihak lain ya, Ya, sponsorshipnya ini. Betul. Artinya bagaimana alokasi anggaran yang sudah diberikan oleh KONI melalui dispora oleh pemerintah daerah tentunya Iya, itu betul sekali. hanya sekian persen lah ibaratnya ya. Sangat terbantu kan. Tapi ada lah ya. Ya, Artinya maksudnya gini, ketika kita ini juga maksudnya jangan sampai dengan cabur yang lain juga nggak cuman hanya wah ini ESI kan sudah banyak sponsornya, nggak usah banyak-banyak lah plot anggarannya, mungkin seperti itu. Itu sebenarnya mengacu ke ADRT lagi. Iya ya. Jadi Ya. kalau ADRT turun dari provinsi ke kabupaten itu sudah ada. Sudah ada. Nah, Ya. harga tarif dan kemudian sebagainya itu anggaran sudah tersusun. Sudah tersusun. Kemudian ini olahraga memang secara virtual dan kita bisa nikmati secara elektronik. Jadi tak lepas dari media promosi. Jadi Bapak tadi mengatakan sponsorship dan sebagainya. Iya. Karena sekarang untuk media sponsor itu kita tak lepas dari bagaimana mendisplay produk-produk di dunia digital. Iya. Jadi itu sangat kaitan erat. Jadi ketika ada produk yang harus di-display dan ditampilkan di YouTube, karena rata-rata kalau streamingnya itu nanti di YouTube, untuk yang turnamen baik itu offline dan online itu bakal di Oh iya, YouTube. betul. Itu ada iklan. Dan itu yang disabar bagaimana mereka bisa memasarkan, karena kalangan anak muda ini tak lepas dari ya lihat, oh ini mencoba, kemudian setelah dicoba tahu dan kemudian bisa dipromosikan lagi. Jadi konsep bisnisnya itu panjang banget sebenarnya. Itu anak-anak muda ya, IO juga jadi menangkapnya kayak gitu ya kan, bagaimana mengembangkan bukan hanya sekadar itu tapi ya saling take and give ya kan, Ya, saling memberi dan menerima, simbiosis mutualisme. Ya. Kalau kita ESI tentu atlet kita sudah persiapkan, target yang mau kita siapkan mungkin apa sih, mungkin dalam event-event nasional mungkin, atau mungkin skala provinsi dulu terlebih dahulu secara target kita muluk-muluk, atau mungkin dengan tim yang sudah ada ini kita mungkin lebih
bisa percaya diri lagi, bisa menembus level nasional maupun bahkan ikut serta di dalam atlet nasional. Maksudnya tim mewakili Indonesia dong gitu. Ya kalau sekarang nggak mulut-mulut lah Pak. Yang paling pertama target itu adalah punya satu game itu punya playernya masing-masing. Jadi kayak PUBG punya player base playernya, kemudian Mobile Legends punya base playernya, kemudian Free Fire punya base playernya. Jadi ketika memang ada turnamen, walaupun turnamen atau perlombaan tersebut tidak dilaksanakan dari pemerintah yang ada di provinsi, tapi bisa digunakan untuk kegiatan turnamen yang di non pemerintah. Karena banyak sekali sekarang turnamen-turnamen yang memang memberikan effort bagi pemain-pemain sebagai media latihan, kemudian keuntungan masing-masing. Cuman yang menjadi target itu adalah bagaimana kami bisa menemukan pemain-pemain yang baik itu dalam lingkup bisa diatur. Karena atlet yang memang ketika memang dia egois dalam satu tim itu tidak bisa kita tarik. Betul. Ini adalah olahraga tim. Bagaimana ini juga ego di dalam permainan. Benar tadi stretching dan ini bukan hanya sekadar ingin gini doang, tapi itu butuh fisik, strategi, semuanya ada di situ. Secara psikologis bagaimana ketika ego itu akan merugikan juga. Nah, tentu ini yang mungkin agak cukup berat malah menurut Bang Diki di ESI mungkin. Berat. Jadi kita harus bisa memilah, memilih dan menetapkan siapa yang memang benar-benar kompeten, yang bisa menjaga diri, menjaga tim. Itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan dan itu sangat sulit untuk dicari. Jadi ketika memang sudah didapatkan, itu sangat luar biasa dan aku agak sedikit kekhawatiran karena tidak ada yang mungkin bisa melepaskan anaknya untuk menjadi seorang pro player. Apalagi sekarang orang bisa hanya nebak dari berita negatifnya saja yang bisa diterima untuk yang ketika menjadi seorang gamers. Gitu. Jadi kalau berbicara masalah target, yang pertama itu adalah kita harus punya atlet-atlet unggulan yang ada di Kabupaten Belitung Timur, menjadi atlet unggulan. Kemudian kita harus punya sarana dan prasarana baik itu device, kemudian dan gaming house. Karena kalau berbicara masalah olahraga, kita harus punya lapangan olahraga. Iya. Ketika kita harus main pingpong, kita harus punya meja pingpong. Ketika main bola harus punya lapangan bola. Dan mungkin kan ditebar di warung kopi dan sebagainya. Dan itu untuk sarana dan prasarana itu lumayan karena untuk kenyamanan itu yang paling utama itu adalah satu device dan kursi. Kursi gamers itu harganya ngeri-ngeri ya? Ngeri-ngeri. Ya kalau kita lihatnya sudah wah. Iya. Bagaimana ruang game fungsinya gitu luar biasa ya. Itu yang harusnya memang nyaman dan sebagainya, jangan sampai keringatan dan sebagainya. Dan kemudian kita harus juga punya target itu adalah coach, pelatih. Jadi PR besar bagi kami setelah melaksanakan roadshow nanti ke sekolah dan ke beberapa. Jadi banyak nih. Kita harus banyak-banyak merangkul dari ESI itu banyak-banyak merangkul dari sisi kesehatan, dunia pendidikan, sektor kesehatan, kemudian kemasyarakatan, jangan sampai mereka heboh-heboh tengah malam menjadi target dan sebagainya. Kemudian juga harus melindungi mereka dari sekarang jangan sampai mereka main game kemudian untuk memperkuat diri mereka menggunakan zat adiktif, narkoba dan lain-lain. Itu harus kita jaga karena di luar sana banyak sekali teman-teman yang memang tidak terpantau kondisinya dan memang tidak ada. Jadi itu sangat penting kalau GH. Jadi di GH kita bisa memantau apa yang mereka lakukan, kemudian jam berapa mereka harus latihan, kemudian mereka harus melakukan latihan seperti apa, analisis dan sebagainya, kemudian kedekatan secara spiritual dan emosional itu memang sangat luar biasa. Jadi kalau berbicara masalah ESI itu sebenarnya nggak bisa 1-2 jam. Itu luas banget lingkupnya, bahkan kalau kita pelajari dari konsep dari A sampai Z, dari bisnis sampai kerugian dan sebagainya, dari kesehatan sampai pendidikan itu banyak sekali. Begitu. ESI cukup kompleks ya kan, itu hanya bagian-bagiannya saja secara kulit luar atau gambaran garis besarnya, tapi pada intinya bagaimana ini menangkap sebagai bukan hanya dari sisi negatif, tapi sekarang kita harus melihat sisi positifnya bahwasanya ini olahraga prestasi bukan hanya sekedar kesenangan, tapi ini adalah bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bukan untuk hanya diri sendiri tapi juga membawa nama daerah masing-masing, karena memang sudah lagi-lagi ini sudah menjadi bagian dari cabang olahraga. Kemudian disampaikan Bang Diki bagaimana target, bagaimana persiapan yang harus dilakukan ESI Beltim. Pertama itu tadi device ya kan, fasilitas sarana dan prasarana, seleksi atlet. Tadi ya muluk-muluk bagaimana kita akan menjadi juara belum ya kan, itu masih panjang gitu. Tapi bagaimana itu di awal yang memang kita harus prepare lebih dalam, bagaimana bisa menyiapkan atlet
pro di masing-masing item games yang mau dipersiapkan oleh Bang Diki tentunya. Oke, itu tadi ya kita obrolan garis besar dan lain sebagainya tentang SC, tentang game, dan di apa-apa kemudian program-program yang mau disiapkan oleh SC Build Team. Kita sudah sampai mau di ujung acara, tapi sebelum kita closing kita mau minta pesan kesan mungkin apa yang mau disampaikan tentang SC sendiri dan game pada umumnya kepada Tribuners dan sahabat Pos Belitung pada sore hari ini. Silakan Bang Diki. Yang pertama, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan kemudian kepada teman-teman yang bisa melihat dan mendengarkan apa yang kita bicarakan bersama Abang pada hari ini. Yang pertama, untuk pesan dan kesan untuk sektor pemerintahan, untuk yang Pulau Belitung, mohon bisa segera dibentuk, diurus untuk kepengurusan SC di Kabupaten Belitung supaya kami punya teman untuk berkoordinasi, karena kalau kami mau berkoordinasi di ke provinsi kita harus lintas pulau. Jadi setidaknya punya sahabat di sini untuk sebagai kepengurusan SC, dan kita bisa sama-sama bersinergi nanti bikin turnamen ataupun kita bertukar pikiran. Nah itu kemudian dari pemerintah juga jangan sampai menyampingkan anak-anak yang memang pro terhadap games, tapi yuk kita rangkul teman-teman tersebut, kita arahkan bersama-sama bagaimana itu bisa menjadi sebuah bentuk yang nantinya bisa berbuah baik untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Untuk Pulau Belitung tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lahir sebagai pro player yang ada di Indonesia ini terlahir dari pulau kecil ini. Nah, jangan sampai kita membatasi cita dan mimpi, karena sekarang bukan lagi kita bercita-cita menjadi seorang pelaut, kemudian pramugari, dokter dan sebagainya, karena di beberapa negara sudah memberikan identitas bagi mereka sebagai pro player itu sebagai pekerjaan. Jadi di Indonesia sebentar lagi bahwa pro player itu menjadi sebuah pekerjaan yang memang sudah bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian dari sektor kesehatan mohon didampingi, jangan sampai setelah kejadian kelamaan main game masuk berita kemudian baru sibuk untuk melakukan pendampingan terhadap itu. Nanti kalau memang kita bisa bertukar pikiran, kita ngopi bareng bagaimana kita harus melakukan pendampingan, karena memang kalau di struktur kepengurusan dari SC itu lengkap dari mulai bidang hukum, bidang kesehatan itu lengkap sekali. Nah kemudian juga di bidang pendidikan jangan sampai menjadi permasalahan khusus. Jadi tidak semua orang yang lulus dari sebuah perguruan tinggi ataupun sekolah itu bisa menjadi seorang yang diinginkan dari guru ataupun orang tuanya masing-masing. Karena setiap manusia punya jalan dan akhir hidupnya masing-masing, punya cita-citanya masing-masing, punya tujuan hidupnya masing-masing juga. Dan kemudian untuk masyarakat luas, jangan mengesampingkan mereka yang bermain game, tapi yuk sama-sama kita rangkul dan kita kabarkan dan kita cari bagaimana solusi bagi mereka yang tidak putus asa kemudian bisa menjadi pro player ataupun bisa menjadi atau menangkap peluang bisnis yang ada di ranah e-sport ini. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata dan ibaratnya ngomongnya terlalu banyak dan sebagainya, saya mohon maaf. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pesan dan pesan yang disampaikan oleh Bang Diki sebagai Ketua SC Belitung Timur, bahwasanya e-sport sudah ada wadahnya khususnya di Belitung Timur. Kemudian di Belitung, ayo segera dibentuk biar ada temennya, jangan sendiri biar kolaps gitu. Oke? Semangat. Ya. Demikian tadi obrolan kami di dialog ruang kita edisi hari ini. Ketemu lagi di dalam program yang sama dengan topik dan bahasan yang berbeda lainnya. Saya Jaryanto, jurnalis Pos Belitung, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Diki.